Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen tanya jawab yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Ada Ustazah Fatia, Ustadz Erik Thohir, Ustadz Erik Yusuf dan juga Ustadz Syafi Antonio. Pertanyaan dari jamaah tadi bahwa bagaimana kita meminta maaf kepada guru kita apabila ada ucapan-ucapan kita yang salah terhadap guru-guru kita. Kami persilakan terlebih dahulu Ustadz Erik untuk menjawabnya. Silakan Ustadz Erik Yusuf. Baik, sebetulnya mesti kita pahami ya. Man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu asyaiton. Jadi barang siapa yang dia itu enggak punya guru, belajar sendiri, kan banyak sekarang karena ada sosmed dan lain-lain ya. Jadi gurunya kiainya kiai apa? Ya kiainya ada YouTube ya, kitab YouTube ya sama kitab sekarang banyak tuh yang IG, FB segala. Ini begini, seringkali yang namanya orang ketika mendapatkan informasi, ini baru informasi. Ya, informasi ini mesti diolah agar supaya dia menjadi ilmu. Ketika dia menjadi ilmu, kemudian diimplementasikanlah tadi namanya akhlak. Nah, inilah perlu ada yang namanya guru. Kalau kita pahami murabbi, jadi bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi menuntun informasi itu agar berkembang dalam dirinya dan agar supaya ada buah amalnya, kan begitu. Nah, karenanya ada beberapa hal dari pertanyaan tadi yang saya pahami. Pertama, boleh jadi ya si murid ini salah menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, atau dia melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap gurunya. Tentu minta maaf di sini adabnya sudah jelas, ya, menggugurkan dosa-dosanya, memuliakannya, ya, itu tentu babnya ke sana. Tapi yang kedua adalah jika seandainya seorang guru menyampaikan sesuatu yang salah. Nah, ini bagaimana kita melihat ini? Inilah yang perlu kemudian kita saring. Karena apa? Karena dari seseorang itu tentu yang paling lengkap sebagai uswatun hasanah Rasulullah SAW. Tapi kalau dari yang lain, tentu yang baiknya yang kita ambil, yang kurang baiknya kita kemudian tidak perlu diambil. Dan tidak perlu karena satu titik nila rusak susu sebelanga. Jadi jangan sekali-kali kemudian merendahkan gurunya hanya karena satu titik kesalahan yang ada pada diri seorang guru. Karena bagaimanapun guru itu memberikan ilmu dan tentu kita pahami ilmu inilah yang kemudian menjadikan kita seperti sekarang ini. Insya Allah ya. Karenanya doakan terus gurunya. Kalau kita salah ya lakukan segala upaya yang optimal agar supaya kita ini bisa kemudian dimaafkan oleh seorang guru. Jangan kemudian pakai online ngirim, mohon maaf ya guru, nih saya kirim kue gitu. Jangan begitu, adabnya harus kemudian datangi dan kemudian mohon maaf dengan cara yang baik. Insya Allah ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Erik. Mungkin bisa kita kembangkan lagi melalui pertanyaan bagaimana melihat kondisi atau fenomena saat ini. Ustazah Fatia nanti juga bisa ditambahkan oleh Ustadz Syafi'i. Banyaknya murid-murid yang sekarang kita juga melihat berita-berita di media sosial viral begitu ya. Berani dengan guru, bahkan ngajak berantem nih Ustazah. Ini bagaimana fenomena ini? Apa yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita? Ustazah Fatia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah mendengar pepatah al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan gitu ya, seperti pohon yang tidak berbuah gitu. Punya pohon banyak tapi nggak ada buahnya. Orang alim, orang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Sesungguhnya ketika dia berilmu, yang pertama adalah dia harus sadar sesadar-sadarnya dia bukan siapa-siapa tanpa gurunya. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung tanpa ada guru yang mengajarkannya. Maka yang pertama, berterima kasihlah, pandai-pandai berterima kasih kepada seorang guru. Rendahkan hati kita kepada guru karena guru sudah memberikan kita ilmu yang luar biasa.
Walaupun guru sejati adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau menyampaikan ilmunya kepada guru-guru kita yang sampai kepada kita insya Allah. Yang pertama. Yang kedua apa? Tawadhulah kepada guru. Jangan sampai kita menganggap ilmu yang kita miliki karena kehebatan kita, sehingga ketika guru bersalah kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Guru itu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ketika dia bersalah, kita bisa luruskan. Ketika kita yang salah, kita bisa minta maaf. Yang mengkhawatirkan yang disampaikan oleh Mas Sofyan tadi, banyak para murid yang tidak menghargai, tidak menghormati gurunya. Khawatir sekali itu tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu menghargai gurunya yang sudah memberikan pencerahan kepada dia. Demikian Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ustazah Fathia. Sudah ada sahabat saya Amel yang sudah bersama jamaah untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Amel. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Sudah ada salah satu jamaah lagi yang ingin bertanya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa namanya Mas? Dengan Muhammad Aswad. Baik Mas, silakan pertanyaannya. Oke, izin bertanya Ustadz, kan sekarang kita sudah berada di era digitalisasi. Segala sesuatu kebanyakan sudah dilakukan secara digital, termasuk dengan proses belajar mengajar gitu. Nah mungkin ada kiat-kiat dari Ustadz kita sebagai pelajar untuk bisa memuliakan guru kita di era digitalisasi ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, dalam hal ini kami persilakan Ustadz Syafi'i untuk dapat membantu menjawab. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang zaman digital, kemudian kita semuanya hampir online. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah salah satu rahmat bagi umat Islam bahwa kita sekarang bisa belajar hampir 24 jam dan di mana saja. Dahulu Imam Muslim untuk mencari satu hadis itu harus menemui Imam Bukhari, jaraknya kurang lebih sekitar ratusan kilometer, hanya mencari satu hadis. Nah alhamdulillah dengan adanya telepon, dengan adanya email, dengan adanya WhatsApp, itu bisa dikirim sama Imam Bukhari ke Imam Muslim dalam waktu hitungan detik. Inilah yang diterima oleh kita saat ini, yang tidak bisa diterima oleh ulama-ulama dahulu. Nah sesungguhnya ini menjadi satu ibrah bagi kita. Kita harusnya bisa mendapatkan ilmu lebih banyak daripada imam-imam yang dahulu. Bayangkan Imam Al-Ghazali kalau mau mendapatkan satu kitab dan imam-imam yang lain, mereka itu harus menasah kembali, harus menulis kembali. Kenapa? Belum ada fotokopi. Kita 2-3 hadis itu bisa difotokopi dalam hitungan detik. Masya Allah. Nah dan kita jika ingin belajar sampai ke Mesir itu mahal. Tetapi dengan adanya digital, online, kita bisa belajar dari Mesir, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Amerika, dari Inggris, dari manapun dengan sangat mudah. Adabnya gimana? Buka videonya. Jangan ngumpet. Kemudian kita harus aktif. Kalau seandainya guru kita mengajar, coba catat apa poin-poinnya. Dan kemudian jadilah sebagai murid yang aktif. Pertama, kita ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Yang kedua, saya mendapatkan manfaat. Yang ketiga, saya tidak setuju dengan poin ini. Ini adalah pendapat saya. Tapi saya yakin guru mungkin punya penjelasan yang lain. Jadi walaupun berbeda, kita ucapkan dengan baik. Karena apa? Karena istilahnya sekalipun itu hal yang berbeda, tetapi jika disampaikan dengan kata-kata yang baik akan bisa diterima. Dan kalau ada yang sangat khusus, japri. Kalau ada yang sangat khusus, japri. Nah insya Allah dengan strategi ini kita bisa mendapatkan ilmu di era digital, di era online ini dengan lebih baik. Insya Allah. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ustadz Syafi'i Antonio atas jawaban-jawaban yang diberikan, termasuk juga guru-guru kita tadi telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa, di segmen 5 nanti kita akan masuk dalam segmen Ngobrol Syariah. Nanti saya akan bersama Ustadz Syafi'i Antonio berkaitan tema dengan kantong sehat, iman kuat. Nah kita akan berdiskusi bersama nanti. Nah saya juga akan menyampaikan pemirsa di Damai Indonesiaku hari Ahad besok spesial hadir ada segmen khusus yaitu Dai Muda Pilihanku. Di segmen ini kita akan ajak para santri yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa daftar melalui www.damaiindonesiaku.id. Para pemirsa, para santri bisa langsung mendaftar. Nah, informasi untuk besok di hari Ahad Damai Indonesiaku sudah ada 3 santri yang sudah siap untuk berpidato selama 3 menit. Insya Allah nanti akan dinilai oleh guru-guru kita. Yang pertama besok insya Allah ada Ahmad Zar Al-Ghifari dari Pondok Pesantren Yatama Az-Zikra. Kemudian peserta kedua Adinda Hafiz Sidik Munawar dari Pondok Pesantren Rafah. Kemudian untuk peserta yang ketiga yaitu Syifa Sesiana dari Pondok Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah Jati Waringin Pondok Gede. Nah sekali lagi pemirsa, kami ajak Anda untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya atau santri-santriwatinya untuk bisa berkompetisi, bertausiah yang nanti akan dikomentari dan juga akan dinilai langsung oleh ustadz-ustadz di Damai Indonesiaku di saat live besok melalui www.damaiindonesiaku.id. Pemirsa, Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda sesaat lagi.